kadang tuh kalau habis bangun jembatan yang susah tuh merawatnya. Gitu. Nah, ketika udah ada jembatannya, kadang tuh 2 bulan 3 bulan ada baut yang hilang dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah, 3D realistik ini untuk mendapatkan data-data tersebut seperti itu, keutuhan dari suatu objeknya, part-part apa saja yang memang masih ada dan sudah hilang. Nah, itu bisa menjadi, karena kalau harus survei itu cukup lama dan susah juga seperti dijangkaunya. Dengan adanya ini yang tadi disampaikan, memang walaupun memang jangkauannya tidak sejauh itu, tapi tetap bisa merepresentasikan lah. Dia tuh kualitas kameranya sudah sangat oke ya, Mbak, dengan alat sekecil ini menghasilkan data 3D GIS yang menurutku sangat oke. Dan kemarin juga sempat udah nyoba juga alat ini, Mbak. Kita nyoba di Gunung Langgeren. Mantap, naik gunung langsung kan. Betul. Nah, itu waktu itu keperluannya untuk scanning jalurnya, dan jalur itu sudah terpetakan dengan teknologi 3D GIS ini. Nah, itu salah satu keunggulannya. Nah, selain itu, keunggulannya ini sendiri di akuisisi datanya, dan dia itu bisa akuisisi selama 1 jam. Sobat GeoBeam, pernah nggak sih kalian mendengar yang namanya teknologi 3D Gaussian Splatting? Akhir-akhir ini teknologi 3D Gaussian Splatting itu cukup menarik nih. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang teknologi 3D Gaussian Splatting bersama sales engineer kami, Amor, dan juga geodetic engineer kami, Renaldi. Saya Kuni yang akan menjadi host dari MadPod, Madava Podcast. Oke, halo Amor dan Renaldi, kita kembali lagi di meja kota ini. Kemarin kita ini ya sudah membahas terkait penerapan BIM di oil and gas gitu. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh tuh dicek video sebelumnya gitu ya di episode kami MadPod. Dan pada kali ini nih kita akan membahas yang namanya teknologi 3D Gaussian Splatting. Nah, dari namanya aja udah sangat menarik nih. Menurut kalian ya, secara objektif ya, 3D Gaussian Splatting itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelasin buat teman-teman semua? Oke. Tapi udah pernah dengar ya 3D Gaussian Splatting sebelumnya? Pernah, itu namanya keren banget soalnya. Jadi inget. Familiar ya, beberapa kali dengar gitu ya. Ya mungkin nanti dari aku dulu, mungkin nanti setelah itu dari Mas Renaldi ya, yang menjelaskan gitu. Kalau sebenarnya kalau secara definisi 3D Gaussian Splatting itu sebuah teknologi ya yang menghasilkan foto realistik atau 3D realistik seperti itu. Jadi rekonstruksi 3 dimensi yang menghasilkan foto realistik atau 3D realistik seperti itu. Nah, datanya pun diambil dari data-data foto atau data gambar atau data mungkin video juga bisa seperti itu. Nah, jadi memang dari data-data tersebut itu diambil, objeknya diambil, di-scan ya. Terus nanti menghasilkan data splatting ya. Splatting itu kayak pipih-pipih gitu. Terus nanti akan diolah menjadi data satu kesatuan yang menghasilkan 3D realistik seperti itu. Kurang lebih untuk gambaran umumnya ya, definisi umumnya seperti itu. Oke. Sebenarnya sudah secara umum ya, secara keseluruhan dijelaskan Mas Amor. Cuman ya sama sih, dari 3D Gaussian Splatting itu ya itu dari frame-frame foto, frame-frame dari video. Nah, itu diolah sedemikian rupa dengan proses computing ya. Itu tadi disebutkan menghasilkan splat-splatnya. Itu sebenarnya itu kumpulan dari bentuk-bentuk elips yang di situ tuh menyimpan data warna, posisi. Nah, karena itu kan di dalam satu kesatuannya, sehingga membentuk view model realistik yang representatif dengan objek sebenarnya. Seperti itu sih. Menarik sekali. Terus bedanya nih sama laser scanner itu apa? Nah, ini menarik nih. Nah, tapi kalau laser scanner tahu apa itu laser scanner dari Kuni? Apa ya? Boleh dijelasin dulu laser scanner itu apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol juga ya, karena teknologinya selalu berkembang di bidang BIM dan konstruksi dan pemetaan dan lain-lain lah. Intinya di spasial gitu. Jadi kalau 3D scanner atau laser atau scanning ya, yang biasa digunakan juga mungkin teman-teman konstruksi, terutama juga GeoBeam juga 3D scanning atau laser scanning itu kita
mengakuisisi sebuah objek ya, atau memotret atau mendokumentasikan sebuah objek menggunakan laser scanner, yang dimana nanti itu outputnya itu adalah point cloud. Nah, itu bedanya di situ. Sebenarnya outputnya point cloud, yang dimana dari data point cloud tersebut itu menjadi data dasar untuk melakukan proses pemodelan 3 dimensi. Biasanya sampai ke situ seperti itu. Tapi ada juga yang memang kebutuhannya hanya sampai point cloud seperti itu. Jadi nggak perlu diolah sampai 3D modeling. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dari 3D modeling sama 3D GS ya. Kalau 3D modeling kita melakukan proses namanya penggambaran ya. Seperti apa ya? Kita menggambar satu persatu ya dari data point cloud. Seperti itu, membentuk data aslinya ya, seperti itu. Namun memang yang dihasilkan adalah data 3D model. Jadi bukan data realistik seperti bentuk aslinya. Nah, kalau yang 3DGS ini data yang dihasilkan adalah data realistiknya. Jadi memang dua hasil data yang berbeda seperti itu. Metodenya sebenarnya sama. Kita sama-sama lakukan proses scanning, namun input data yang dihasilkan beda, lalu output yang diolah itu juga beda. Yang satu itu 3D realistik, yang satu 3D modeling. Seperti itu. Nah, secara general seperti itu. Nah, pemanfaatannya nanti pun juga berbeda seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau dari 3D laser scanning tadi ya. Dengan Gaussian splatting ini sebenarnya jalan teknik pengambilan data itu ada yang sama, karena di laser scanning sendiri kan ada alat yang namanya SLAM ya, yang kita mobile jalan buat akuisisi data. Nah, di Gaussian splatting ini sendiri sebenarnya sama, kita harus mencakup keseluruhan objek yang akan diambil, yang akan divisualisasikan. Nah, bedanya sendiri di apa ya? Benar tadi yang disampaikan di data point cloud sendiri. Point cloud ya, kalau laser scanning datanya point cloud, sedangkan yang Gaussian splatting ini ya itu visual realistis ya, yang tentunya hasil dari processing dari akuisisi data itu. Kalau point cloud itu kan perlu kita lakukan pengolahan lebih lanjut ya. Kita ada proses penggambaran tadi yang disebutkan Mas Samor untuk hasil akhir yang sudah terbentuk secara model, outputnya BIM gitu. Nah, kalau Gaussian splatting ini sendiri kan langsung ya kita generate dari akuisisi data foto seperti itu. Oke. Nah, kita kan punya ya alatnya ya. Ada di sini nih, mampang di sini dari tadi alatnya. Oke, boleh nih dibuka alatnya. Nah, ini ditunjukin ya. Mas Renaldi yang paham alat-alatnya. Iya, yang biasa megang alat-alat nih. Oke, kita akan membuka ini salah satu alat yang dimiliki oleh GeoBeam yang menggunakan teknologi 3D Gaussian splatting. Boleh sambil ditunjukkan, mungkin dijelaskan ada apa aja komponennya. Jadi ini tuh alat namanya Portal Cam, Mbak. Jadi salah satu teknologi untuk akuisisi data 3DGS ya. Nah, alat ini sendiri itu terdiri dari seperti namanya 3DGS ya, yang tadi disebutkan akuisisi data menggunakan dari data foto ya. Nah, akan tapi di sini ada beberapa komponen dari alat Portal Cam ini sendiri, yaitu yang sangat besar ini, Mbak. Depan ini. Ini ya. Betul, ini sensor lidarnya sebenarnya. Jadi selain data foto di sini juga ada sensor lidarnya. Ini gunanya untuk biar data splat yang disebut tadi itu sesuai dengan posisi sebenarnya gitu. Nah, selain sensor lidar di sini juga ada 4 kamera nih di sini. Kamera di depan ada 2, di samping kanan 1, kiri 1. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk pewarnaan dari Gaussian splatting itu sendiri. Jadi untuk warnanya sendiri diambil pakai kamera yang ada di alat ini. Secara general yang menghasilkan Gaussian splatting seperti ini sih, Mbak. Kedua komponen itu. Oh, menarik ya. Di belakang nggak ada kamera buat selfie ya? Di belakang ada slot baterai aja. Ada slot baterai aja. Jadi mengkombinasikan dua teknologi ya. Tadi disampaikan Mas Renaldi ya, kita kenapa pilih ini ya? Sebenarnya karena ada teknologi lidarnya satu sisi, juga Gaussian splatting. Tapi memang yang utama adalah Gaussian splatting. Jadi lidar ini sebagai data teknologi pendukung. Oke. Supaya
data yang kita ambil di Gaussian splatting ini memiliki koordinat sebenarnya gitu. Jadi itu yang dibutuhkan sejauh ini oleh klien-klien ya, seperti itu. Jadi memiliki data 3D realistik tapi koordinatnya juga harus sesuai gitu. Keren banget sih ini. Nah, Oke, kalau cara kerjanya gimana itu? Cara kerjanya sih sebenarnya sederhana ya, Mbak. Untuk penggunaannya sendiri pun sederhana. Ya jadi untuk penggunaan sendiri ini sebenarnya tinggal kita setup dan pakai aja sih sebenarnya. Oke, simple ya. Iya, tinggal nyalakan terus kita rencanain dulu nih area mana saja yang akan kita ambil datanya. Nah, terus ya udah kita tinggal rekam saja menggunakan alat ini. Kita hadapkan ke objek-objek yang akan dimodelkan secara realistis. Nah, setelah selesai nanti kita simpan datanya. Lalu seperti biasa diunduh lalu pemrosesan. Sesimpel itu sih. Untuk pemrosesan. jalan ya akuisisi Iya, jalan. betul. Kita jalannya dipegang seperti ini aja. Oke, terdengar simpel tapi aku yakin penerapan aktual di lapangannya agak tricky itu pasti nanti. Tapi ini bisa statik juga kan ya? Atau harus jalan? Nah, sebenarnya kalau statik ya Mas, ini kan dia hanya madep depan aja ya. Iya, iya. Nah, untuk mencakup ya lebih baik diarahkan ke semua objek ya, bisa dengan jalan atau diarahkan aja seperti itu. Oke, ya ini kan kecil ya, jadi cukup ringan. Aku ngeliat itu sebagai salah satu kelebihannya nih. Nah, selain itu apa aja tuh kelebihannya dia? Nah, betul sekali Mbak, tadi ringan ya, dan juga bentuknya itu yang kecil itu sebenarnya mendukung dalam untuk survei itu ya lebih mudah dalam kita akuisisi data. Selain itu juga dia tuh kualitas kameranya sudah sangat oke ya Mbak, dengan alat sekecil ini menghasilkan data 3D GIS yang menurutku sangat oke. Dan kemarin juga sempat udah nyoba juga alat ini Mbak. Kita nyoba di Gunung Langgeren. Mantap, naik gunung langsung kan? Betul. Nah itu waktu itu keperluannya untuk scanning jalurnya, dan jalur itu sudah terpetakan dengan teknologi 3D GIS ini. Nah itu salah satu keunggulannya. Nah selain itu keunggulannya ini sendiri di akuisisi datanya, dan dia itu bisa akuisisi selama 1 jam Mbak, dengan satu baterai ya. Nah menurutku itu sudah cukup banyak sih untuk kita akuisisi dengan 1 jam, itu sudah sangat luas lah, sudah sangat cukup sih begitu Mbak. Menarik. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Gitu. Nah, apa nih menurutmu kalau yang jadi kekurangannya? Menurutku sendiri dari kekurangannya ini mungkin dari karena dia kan akuisisinya 3D Gaussian splatting ini yang terpenting adalah komponen fotonya ya. Nah, dalam kita foto kan salah satu yang mempengaruhi adalah jarak foto. Nah, ketika objeknya itu jauh, nah itu hasilnya akan ya seperti foto kalau di zoom itu kan pasti agak ngeblur gitu ya Mbak. Nah mungkin kita harus mendekati objek tersebut lah biar hasilnya lebih oke. Begitu sih Mbak. Tapi bisa diatasi dengan jalan-jalan itu tadi ya, mendekati objeknya. Oke, nah kalau PortalCam 3D Gaussian splatting ini cocoknya diterapin di bidang apa sih? Dengan hasil yang seperti itu sebenarnya banyak sih. Biasanya banyak bidang atau banyak hal yang bisa kita jangkau dengan Gaussian splatting ini ya, seperti itu. Nah, memang yang menjadi salah satu target kami terkait unsur heritage ya, jadi seperti candi, arca dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita masuk ke bidang pemodelan 3 dimensi itu susah itu. Objek-objek seperti itu susah untuk dimodelkan, seperti itu, susah, lama, dan ya hasilnya juga belum tentu bagus dan sama. Nah, dengan adanya teknologi ini yang bisa menampilkan 3D realistik atau fotorealistik, tentu saja membantu untuk sektor-sektor tersebut seperti itu. Jadi untuk sektor-sektor heritage ya, terkait candi, arca dan sebagainya macamnya itu cukup bermanfaat jika menggunakan, atau cukup tepat ya jika menggunakan alat ini, seperti itu. Nah, selain itu juga untuk hal-hal seperti monitoring suatu objek, seperti misalkan untuk infrastruktur itu di jembatan seperti itu. Nah, kita bisa ambil objek, kadang tuh kalau habis bangun jembatan yang susah tuh merawatnya gitu. Nah, ketika udah
ada jembatannya, kadang tuh 2 bulan 3 bulan ada baut yang hilang dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah 3D realistik ini untuk mendapatkan data-data tersebut seperti itu, keutuhan dari suatu objeknya, part-part apa saja yang memang masih ada dan sudah hilang. Nah itu bisa menjadi, karena kalau harus survei itu cukup mungkin cukup lama dan susah juga seperti dijangkaunya. Dengan adanya ini yang tadi disampaikan, memang walaupun memang jangkauannya tidak sejauh itu, tapi tetap bisa merepresentasikan lah seperti itu. Terus juga bisa juga untuk kegiatan seperti event-event kayak seni gitu ya, artistik gitu. Jadi untuk mendokumentasikan bagaimana mereka membuat seni tersebut seperti itu. Jadi bisa didokumentasikan. Misalkan ada event-event seperti yang lagi di Jogja, yang lagi event di Jogja. Arjo. Oke, benar. Nah, mungkin bisa juga masuk ke sana ya, kita scan seperti itu, kita buat 3D realistiknya dan sebagainya macamnya, sehingga itu bisa menjadi dokumentasi mereka sendiri ya, seperti itu. Seru banget sih. Itu sih kalau mungkin ya pemanfaatan yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan laser scanner, tapi bisa kita jangkau dengan 3D Gaussian splatting. Seperti itu. Memang banyak ya Mas industri yang bisa masukin oleh 3D Gaussian splatting ini sendiri, karena sebenarnya datanya sendiri ada kelebihannya juga sih, kemudahan akses datanya. Jadi data dari Gaussian splatting ini juga bisa diintegrasikan di website. Nah itu sehingga betul. Mungkin untuk promosi atau yang sejenisnya itu bisa dilakukan dengan mudah itu. Misal untuk mempromosikan suatu hotel atau venue apalah seperti itu, kita bisa memasukkan di dalam website dengan sesuai gitu, dengan bisa interaktif, kita jalan-jalan misal dari satu ruang ke ruang lain seperti itu sih. Menarik banget. Kayaknya wedding bisa nggak ini? Bisa dong. Bisa. Benar tadi disinggung kalau hotel ya, tadi hotel kayak properti itu kan sering sekali kalau kita mau beli properti. Misalkan saya mau beli properti di Menteng, asik. Amin. Terdengar susah sih, hampir nggak mungkin. Tapi misalnya saya harus survei ke Menteng dan sebagainya macamnya. Tapi kalau ada 3D Gaussian splatting ini, dan tadi disampaikan Mas Renaldi ya, kalau ada platform seperti website dan dashboard atau segala macamnya, saya bisa pantau dari sini nih realistiknya itu seperti apa. Karena kalau dari data 3D model, mungkin ketika saya visit secara langsung mungkin akan ada perbedaan seperti itu. Cuman kalau 3D realistik ya udah realitanya seperti itu, kayak gitu. Nah itulah memudahkan ya Mas, nggak perlu kita mengunjungi lokasi. Benar. Pun juga dengan heritage ya tadi. Betul. Jadi kayak heritage di Indonesia, jangan di Indonesia deh, di Jogja aja. Mungkin tuh banyak banget arca-arca lah dan sebagainya, candi-candi. Banyak lah candi-candi. Nah itu kan mungkin kalau kita harus datang ke sana memakan waktu dan sebagainya macamnya, kita setidaknya bisa mengetahui lah candi-candi itu seperti apa dari 3D realistik ini, seperti itu. Apalagi kalau bisa dimasukkan ke dalam website ya, seperti itu. Jadi lebih memudahkan lah bagi semua orang. Mungkin bagi dinas budayaan memperkenalkannya jauh lebih mudah. Bagi kita sebagai calon pengunjung juga mudah. Jadi kita ada gambaran ya, oh seperti ini ya, oke next kesini deh kalau tertarik ya, seperti itu. Menarik. Berarti bisa buat virtual tour ya, di website ya. Bisa tuh nanti kantor kita, teman-teman yang mau mengunjungi kantor Madam, yang mau magang, yang mau daftar kerja tuh tahu tuh seperti apa. Oh saya sudah tahu Mbak layoutnya kayak gimana. Gak perlu onboarding. Bahkan bisa ngepick tempat duduk nih. Tempat duduk boleh. Besok saya duduk sini ya. Oke. Terus kedepannya nih perkembangan 3D GIS itu akan seperti apa menurut kalian? Menurutku sih perkembangannya masih cukup luas ya, karena teknologi 3D GIS ini masih sangat baru. Dan teknologi sangat baru, jadi untuk mungkin riset-risetnya masih bisa dikembangkan lebih lanjut, dan teknologi ini sendiri mungkin kedepannya bisa terintegrasi dengan berbagai bidang, misal dengan AI misal kita akan dari dokumentasi ruang kita bisa manipulasi ruang tersebut, kita akan bisa melakukan perencanaan di ruang-ruang tersebut dan lain sebagainya. Atau pun kedepannya bisa terintegrasi dengan BIM juga, dengan BIM, mungkin membantu dalam pemodelan BIM dan lain sebagainya. Maupun masih ada peluang nih untuk terintegrasi juga dengan GIS, pemetaan, smart city dan lain-lain
yang bisa untuk membutuhkan atau mendapatkan visual yang realistis seperti itu sih menurut saya. Menarik. Iya, benar-benar karena emang ya kita sendiri dari Geobim juga tetap terus melakukan atau menggali ya potensi-potensinya si Gaussian splatting, karena kita mungkin saat ini masih belum menemui maksimum potensial ya dari Nah, si betul. Gaussian splatting ini sampai sejauh apa sih, dan kliennya tuh siapa aja, kita ya tetap harus mengulik lah sejauh apa dan seberapa bermanfaat lah bagi teman-teman di luar sana seperti itu. Kalau dibilang berkembang pasti akan berkembang sih, terutama di harapannya di Geobim ya nanti akan menjalar ke seluruh Indonesia mungkin. Oke, menarik banget sih, dan pastinya ini ya akan ada banyak sekali industri-industri yang bisa digunakan gitu ya Iya, penerapannya betul. untuk 3D splatting ini. Dan ini adalah pembicaraan yang menyenangkan gitu, kembali bertemu dengan kalian berdua gitu ya, Amor dan Renaldi. Terima kasih banyak gitu kita sudah atas ilmu kalian gitu yang sudah menjelaskan tentang teknologi 3D Gaussian splatting ini. Nah, buat teman-teman semua yang tidak mau ketinggalan nih dari episode-episode MedPod lainnya, silahkan boleh follow dari YouTube maupun dari sosial media lainnya gitu ya, ada di TikTok, Instagram, LinkedIn, biar nanti nggak ketinggalan info-info podcast di episode-episode lainnya. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Bye! Bye.